merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang tentunya tidak diajarkan di bangku sekolah. Tidak pernah ada pertanggungjawaban pula dari mereka, meski peristiwa tersebut terjadi. Waduh, dan maka dari itu, di episode kali ini tentunya kita akan bersama-sama mengulas dan membahas semua yang terjadi pada saat itu. Dan di sini saya sudah bersama para aktivis, sekaligus tokoh dalam novel cerita yang Bang Reza Patria, dan juga sekaligus jurnalis sekaligus penulis novel nih. Penulis novel laut bercerita nih guys, yang umumnya kalian tahu ya kan, yaitu Mbak Leila Salika Chudari. Selamat datang ke talk show kami, Bang Reza dan Mbak Leila. Terima kasih sebelumnya sudah diundang. Saya tertarik sekali membagikan cerita saya. Ya, saya juga mau berterima kasih karena telah diundang podcast ini. Semoga bisa memberikan manfaat ke diskusi. Ya, siap-siap ya. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya ya Mbak Leila dan Mbak Reza. Oke, sebaiknya sebelum saya mulai diskusi kali ini, bagaimana nih kabarnya Mbak Reza sama Mbak Leila hari ini ya? Dan capek-capek jauh-jauh nih datang ke sini cuma buat hadir di sosial media orang pada hari ini. Loh, gimana kabar? Saya baik, sehat, yang penting bahagia. Bahagia. Ya, saya juga sehat. Ya, alhamdulillah betul ya. Selama kita bahagia pastinya betul sehat ya. Oke, baik, kalau begitu kita langsung aja mulai nih ke topik yang bakal kita bahas kali ini ya. Tentunya dari tunggu-tunggu nih semua penonton yang udah tunggu. Mulai buat yang pertama ini saya mau bertanya kepada Bang Reza terlebih dulu ya Mbak Reza. Jadi sahabat Bang Reza boleh langsung memperkenalkan diri dan ngasih intro dulu nih kita tentang topik yang mau kita bicarain hari ini. Ya, boleh. Sebelumnya, jadi pada saat itu saya adalah mantan Sekretaris Jenderal SMIT Solidaritas Mahasiswa Anti Demokrasi di tahun 98. Jadi apa yang terjadi di tahun 98 itu gelombang demonstrasi mahasiswa yang tidak terlepas dari satu kontinu pergerakan mahasiswa sejak 90-an awal. Dan yang kita tahu pemerintah Orde Baru yang dikatakannya selalu membuka suara-suara yang kritis, suara-suara dari mahasiswa yang tempat perkuliahan itu seperti tempat-tempat orang belajar dan hanya buta politik. Orang-orang dibuat tidak berafiliasi kecuali dengan Partai Golkar dan semuanya diminta untuk menunjukkan loyalitasnya kepada kekuasaan yang memang ada. Boleh buat kan buat kenalannya nih, buat secara rincinya nih kira-kira apa sih yang terjadi pada tahun 1998 awalnya gitu, kayak tahun 98 awal itu ada kejadian apa? Karena dari yang sekiranya saya tahu, yang saya dengar itu sempat ada pergerakan mahasiswa yang merajalela gitu ya, dan saking maraknya gitu pergerakan mahasiswa tersebut, saking merajalelanya, bahkan Pak Soeharto sendiri itu sempat turun tangan ya, sempat melakukan pergerakan juga gitu, betul Bang Reza? Ya, pada awalnya itu dia mencoba menyambungkan gerakan ekstra parlementer dengan parlementer. Dan kalau ini terjadi, akan terjadi suatu insureksi yang dimana akan menyebabkan pemberontakan massal antara mahasiswa dan rakyat bisa turun ke jalan dan sebagainya. Nah, karena itu saya sering sekali bekerja sama dengan hak asasi manusia yang ikut menyelidiki dan melihat mahasiswa-mahasiswa dan aktivis yang keluar bahwa Soeharto itu membuat rapat, dan rapat itu memutuskan bahwa gerakan mahasiswa radikal ini harus diredam dengan cara-cara yang mereka punya sendiri gitu. Terus sebelum itu tersebar satu dokumen bahwa ada pertemuan mahasiswa radikal dengan tokoh-tokoh oposisi seperti Amin Rais, Gus Dur, dan berbagai macam lainnya. Jadi sempat ada pertemuan dulu gitu ya? Padahal sebenarnya dokumen ini disebar tanpa ada kejelasan yang pasti, dan pertemuan itu sudah dipastikan tidak terjadi. Oh, jadi itu kayak semacam isu. Ya. Dan mereka memutuskan, pihak Soeharto ini memutuskan untuk tidak membiarkan rakyat turun di jalan bersama mahasiswa karena nantinya akan terjadi kerusuhan, dan meminta rakyat agar tenang, agar mahasiswa-mahasiswa radikal ini ditenangi oleh para pihak pemerintah, dan ditenanginya ini dengan cara yang cukup parah seperti penculikan. Ya, bukannya dengan cara yang harus cuma di sini, karena memang pada saat zaman pemerintahan itu kan semuanya langsung brutal gitu ya kasarnya gitu. Oke, Bang Reza udah ngejelasin kan bagaimana kondisi secara umum ya, secara generalnya penangkapan juga ya, kan ada penangkapan aktivis
bilangnya secara bertahap ya kalau yang dilihat dari segi apa ya kejadian lagi. Dan kalau di sini nih Bang Reza kan pernah ya memiliki pengalaman gitu, dan bahkan masalahnya Bang Reza sendiri yang menghadapi, dan Bang Reza tuh masih sampai ada di detik ini gitu, masih di sini. Gimana tuh kalau dari cerita dari pengalaman Bang Reza sendiri gitu, boleh sharing sama kita juga. Jadi pertama saya dan 3 orang kawan lainnya tinggal di rumah susun Ronda. Itu kami semua tuh penghuni baru di sana, baru 10 harian tinggal di sana. Dan kami semua tuh anggota SMIT, Solidaritas Mahasiswa Anti Demokrasi. Jadi kami tuh emang sudah bulan dari tahun 96, dan pada tanggal 13 Maret itu pukul 7 malam saya emang orang yang pertama kembali balik ke rumah pulang. Karena memang rumah itu dari siang gak pernah rame, karena selalu ada aktivitas di luar, entah itu mencari butik-butik ya, makan segala macamnya, saya mencari kebutuhan finansial juga. Nah di malam itu saya lagi sendirian, dan gak lama 10 menit kemudian itu Aan teman saya sendiri itu pulang. Jadi kalian ini satu rumah susun. Terus Aan ini kita berdua bikin air buat minum teh bareng. Tapi gak lama ada yang ngetok pintu, dan itu dibukain oleh Aan ini, dan ternyata itu tuh udah 4 orang berbadan tegap yang sebenarnya saya tahu gerak-geriknya punya apa, dan saya bertanya bersama Aan kalau misalnya apa kebutuhan ada di sini, siapa kamu di sini. Tapi mereka malah membentak kami berdua dengan mengatakan kayak siapa kamu, gak usah nanya-nanya saya, ayo ikut saya aja. Bisa dibayangin lagi santai-santai loh, lagi mau minum teh gitu, tiba-tiba ada yang dobrak dan langsung nangkap kalian, gimana? Tapi tentu saya juga tahu kalau resiko saya sebagai aktivis akan terjadi hal ini suatu saat nanti. Jadi saya sudah bersedia apa yang akan terjadi. Tapi kebayang mengerikan aja gitu rasanya ya, lagi bersantai tiba-tiba masih ada yang terjadi. Lanjutnya saya sama Aan dicengkram keluar dengan posisi tangan digorgol dan mata saya langsung ditutup. Saya berusaha berontak, tapi saya dikapit oleh orang berbeda besar di samping saya. Terus mereka memakai topeng yang saya juga nggak tahu muka aja, dan maksudnya nggak tahu muka mereka karena cuma ada kelihatan mukanya, matanya aja. Terus saya dibawa turun dari rumah susun itu, dan saya dibawa masuk mobil secara paksa. Dan di situ di dalam mobil itu kami berdua mulai ditanya-tanya, kami berdua di tengah. Kami mulai ditanya-tanya tentang apa aktivitas yang dilakukan selama ini, apa posisi Anda selama ini, dan saya gak bisa dengar suara lalu lintas di luar karena memang musik di dalam mobilnya itu beneran kenceng sampai telinga saya tuh sakit gitu. Pakai musik gak jadi peredam suara pakai mobilnya apa gitu, tidak pakai musik. Tapi untungnya musik ini menjadi orientasi waktu saya, karena mata saya ditutup, saya bisa tahu ketika musik ini dipindahkan ini udah 1 jam berlalu. Oh, jadi emang per musik itu ada durasi waktunya. Keren juga ya Pak. Dan titik balik saya akhirnya tahu mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar mau menangkap saya, karena aktivitas saya adalah saya mendengar salah satu dari mereka berbicara kalau kita gak salah tangkap, ini aktivisnya. Jadi kami berdua memang udah ada di daftar hitam sejak tahun 96. Wow, udah dari 2 tahun yang lalu, dari kalau kita dari tahun 96 ini, dari 2 tahun yang lalu ya kan? Lanjutnya ketika saya merasa ini udah sampai tempat tujuan, mereka teriak merpati. Mereka tidak menyebut nama untuk sesama anggotanya, mereka menyebut nama samaran. Ketika saya turun, saya udah pakai alas kaki, terus saya merasa itu rumput, saya merasa panas, kemudian saya merasa saya masuk ke dalam ruangan yang itu rame gitu ya. Terus habis itu saya langsung dihadapkan dengan sebuah meja dan salah satu interrogator. Di situ saya ditanya, sebagai sekjen SMIT, Solidaritas Mahasiswa Anti Demokrasi, pasti Anda tahu di mana Andi Arief. Andi Arief ini merupakan salah satu kawan saya yang juga masuk di daftar hitam yang sudah lama sekali menjadi buronan. Oh, jadi bulan ini kalau senormal militer udah jadi ditangkap juga atau belum? Oh, belum. Maksudnya Andi Arief ini saya juga udah lama nggak bertemu langsung gitu. Saya hanya kenal dekat saja. Terus habis itu saya ditanya tentang keberadaan Andi Arief ini. Tapi saya jawab saya nggak tahu, karena memang udah lebih dari setengah tahun saya nggak berani langsung ngasih tahu juga kalau sebenarnya Andi Arief ini ada di Lampung, tapi saya nggak tahu pada posisi pastinya. Dan mereka malah teriak dan memuja saya dengan kata-kata bangsat, pembohong. Dan saya di situ langsung
mendengar salah satu orang memerintahkan orang yang lainnya untuk mengambil alat setrum. Di situ posisinya saya memang sudah dicopot celana panjang saya, dan itu udah tinggal celana dalam saya dan kaos. Di situ saya merasa di paha saya ada besi yang menempel di paha dan perut saya. Di situ mereka mulai menyentuh saya karena saya menjawabnya tidak memuaskan mereka lagi menjaga saya. Di situ saya teriak Allahu Akbar, dan di situ karena saya saking sakitnya itu, dan saya merasa sendi-sendi saya itu bergerak semuanya. Itu saya ditendang ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, itu saya ditendang sampai kursi tempat saya duduk itu jatuh ke lapangan. Nggak kebayang itu ketika ada rasa sakit secara batin, secara fisik juga. Ya. Tapi selanjutnya di situ saya dipindahkan ke Veldet. Itu saya diborgol tangannya di Veldet itu, di kaki saya juga diborgol. Mereka terus-terusan menanyakan aktivitas politik saya, apa saja yang saya lakukan waktu itu. Terus habis itu saya disetrum berkali-kali juga sepanjang malam itu. Saya benar-benar disetrum di bagian perut, di paha, dan saya selalu berteriak seperti itu. Dan mereka menanyakan apa saya beneran bertemu dengan Megawati, Amin Rais, apakah PRD atau SMID pernah menerima dana dari Saudi yang Wadadri. Tapi saya selalu menjawab kalau kami tidak pernah menerima dana dari tokoh-tokoh oposisi, karena memang pergerakan kami dari pure kami sendiri gitu, bukan dibiayai oleh orang lain. Soalnya kami diberi makan, keesokan harinya diberi makan dengan nasi bungkus, dan setelah itu kami diinterogasi kembali, disetrum kembali, dipukul kembali. Bahkan saya pernah kaki saya itu diikat di atas dan kepala saya itu ada di bawah. Dan itu di situ saya hendak dipukul dan berbagai macam hal lainnya saya rasakan. Ya, Tapi tetap sebenarnya kayak makan hari dikasih makan, tapi dia sibuk jauh sih, udah beda cerita lagi. dia ada berdiskusi, interogasi lagi. Dan saya sebenarnya siksaan yang saya alami ini belum cukup parah, karena saya mendengar sama-sama itu banyak sekali teman-teman saya yang dibaringkan di atas balok es berjam-jam diinterogasi karena jawabannya memang tidak memuaskan. Padahal memang misalkan dari kita itu emang segitu gitu. Kayak Anda mau interogasi apa lagi? Karena emang kita gitu loh gitu. Tapi Mbak, sebelumnya kayak saya juga kayak masih berpegang teguh namanya idealis mahasiswa. Saya tidak berani membocorkan semua hal karena teman-teman saya masih banyak yang dapat buronan gitu. Jadi saya kayak menjaga aman teman-teman saya juga, nggak ada yang ditangkap. Tapi yang sampai itu kayak belum parah ya, termasuk belum parah ya. Benar-benar banget jadi ya, ini luar biasa banget bang ceritanya ini, karena ya Bang Rita sendiri mengalami semua itu, dan alhamdulillah seperti ini Bang Rita bisa ada hadir di sini. Dan pastinya ya setelah mengalami semua hal yang kejadian yang mengerikan gitu, pasti sempat mengalami trauma gitu ya Bang. Ya tentu 1-2 bulan saya merasa hal ini beneran traumatik bagi saya. Bahkan ketika saya dijemput yang setelah 110 dan saya keluarkan dari tempat itu, saya tidak mau diajak menginap di hotel karena saya langsung ditarik sama polisi yang memang baik, istilahnya bertanggung jawab. Itu saya diajak tidur di hotel yang mewah untuk memulihkan trauma saya, tapi di situ saya nggak nyaman dan saya pengen tidur aja di rumah tempat polisi tersebut. Jadi saya merasa lebih nyaman kalau saya untuk ya kejadian sebelumnya, jadi ke bawah. Saya mendengar suara mobil, melihat HT, melihat orang-orang asing yang nggak dikenal, saya bisa gemetar sendiri gitu Mbak. Kayak Tapi setelah itu saya ikut trauma saya ini hilang setelah ikut aksi massa lagi di Labuan 99. Itu saya ikutan lagi. Di situ saya udah turun ke jalan, turun ke jalan bersama teman saya, teriak-teriak kembali. Dan di situ saya merasakan aksi demonstrasi yang parah karena benar-benar peluru di mana-mana. Saya berpikir kayak saya aman di 98, kayak saya mati di sini. Tapi selanjutnya ya kami teriak lagi dan trauma itu alhamdulillah hilangnya tuh karena turun lagi gitu ya, kita lakukan aksi lagi. Bahkan saya berpikiran wah kayaknya sebenarnya sama sebenarnya mati, tapi ternyata alhamdulillah sih selamat tadi. Ya baik Bang Nidar, terima kasih ya buat semua jawabannya ya, kayak wah pengalamannya luar biasa banget ya, udah menjawab pertanyaan kita yang kayak rasa penasaran, yang kayak mungkin hanya ceritanya kayak gimana sih ceritanya gitu dari Bang Nidar sendiri. Kayak buat gambaran apa ya, buat gambaran kitanya juga ya, kayak peristiwa saat itu kayak gimana sih gitu. Dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk kamu menjawab semua pertanyaan saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke
ke Mbak Leila ya, Mbak Leila. Ya, boleh dimulai langsung diperkenalkan diri. Ya, nama saya Leila Kudari. Orang-orang biasanya mengenal saya dengan Leila Kudari. Saya bekerja di Tempo selama 28 tahun. Sekarang saya sudah bekerja di Tempo dan alhamdulillah selama 21 tahun. Oke, Mbak Leila. Tentunya saya penasaran nih. Mulai apa ya? Dengan hebatnya loh, Mbak Leila tuh bisa menggambari peristiwa yang sekompleks itu, semengerikan itu ke dalam karya novel yang luar biasa nih, bisa dibaca sama kalangan anak-anak remaja sekarang, karena kan saya pun suka lah gitu Mbak. Nah, apa ya, menurut Mbak Leila nih, seberapa yang mengerikan ya peristiwa tersebut pada masa itu gitu menurut Mbak Leila? Jadi yang pertama-tama yang ingin saya sampaikan untuk menunjukkan betapa mengerikan dan tersebut, suatu peristiwa yang tidak boleh sama sekali terulang kembali. Meskipun memang waktu itu kami sebagai generasi yang mengalami rezim yang represif, saya tidak menyangka saya akan mengalami kejadian bencana itu di tanggal 11, 13, 14 Mei itu. Idealnya itu kalau misalnya ada perubahan kepresidenan, tidak seharusnya ada seperti itu ya, yang mengerikan. Sebetulnya kami saat itu sudah mengetahui bahwa ada gonjang-ganjing saat peristiwa krisis moneter. Dari krisis moneter udah ada kayak wah sesuatu gitu ya. Terus kemudian terjadi beberapa kali perubahan kabinet yang sangat cepat, cepat sekali ada kabinet lainnya. Karena kita tahu Presiden Soeharto melakukan hal tersebut karena keadaan ekonomi itu memang sangat parah, krisis banget, kayak dari yang lain. Dan saya nggak tahu bilangnya positif atau gimana, tapi lainnya itu para aktivis dari mahasiswa itu berani melakukan demonstrasi di dalam bukan di Jakarta, di kota-kota besarnya juga. Iya, di tengah saat itu gitu mereka berani. Dan tetapi tetap saja meskipun saat itu situasinya sangat panas, kami mendengar beberapa ada mahasiswa dan aktivis yang bilang dari pembicaraan pada bulan Mei saat itu pecah. Saat bulan Mei itu pecah karena ada penembakan mahasiswa. Jadi semua saat itu merasa akan ada sesuatu yang mengerikan, ya yang lebih mengerikan lagi dari karena mahasiswa itu kena tembak lalu orang-orang menjadi ribut dan peristiwa itu dilanjutkan dengan kerusuhan di mana-mana, penjarahan, perumahan, ekonomi masyarakat kecil. Jadi kayak itu ada apa? Dan memang kejadian itu masih mengerikan. Iya, karena ya kebayang gitu bahwa tembak terus akhirnya keluarga takut dan malah semakin dan mana. Oke. Bahkan kayak apa ya? Seluruh peristiwa itu berada kayak di luar nalar gitu, beneran yang dari disangka gitu, 89 ini gitu ya. Oke, kira-kira ada nggak dari peristiwa-peristiwa itu, ada nggak sih satu cerita yang kira-kira Mbak Leila ingat gitu, tentang itu gitu, yang menyangkut baik ada pada malam hari, saya ingat sekali. Saatnya jam ke-7 dimulai. Begitu kejadian lalu saya karena It's time to begin the seventh lesson. Karena penjarahan itu udah mulai masuk ke pemukiman situ. Dari kejadian itu tuh silver line-nya tuh terjadi persatuan antara ibu bapak antara aktivis mahasiswa. Jadi kayak ibu bapak tuh rela membuat nasi bungkus dan memberikan secara sukarela pada mereka semua. Dan karena mereka itu mempunyai harapan dan itu harus berubah gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mbak Leila tuh memilih peristiwa ini sebagai salah satu bahan dijadikan novel dan cerita ini? Kalau biasanya penulis itu kalau mau membuat cerita tuh harus mendapatkan ide dari menciptakan suatu sosok. Jadi kayak umumnya penulis itu menentukan tokohnya dulu untuk menentukan jalan ceritanya. Ketika kebetulan ketika saya lulus di Kanada, saya sudah berpikiran untuk mempunyai karya tentang part Excel karena kebetulan di kampus itu saya bertemu dengan para Excel tadi ya. Dan entah nanti saya akan menulis story, novel, kalau Nena yang pasti saya akan menulis tentang itu Oke, kira-kira berapa lama sih waktu yang diperlukan buat menuliskan tentang kejadian ini? Secara kejadian itu gak sederhana loh gitu.
dan pada akhirnya menjadi sebuah novel. Maksudnya kayak apa ya, bisa diringkas gitu jadi sebuah novel. Oh gitu? Karena tulis ini dari tahun 2006 sampai akhirnya jadi kita kedua. Oke, baik-baik. Ya, kira-kira dari Mbak Lila sendiri tuh ada pesan nggak buat, kan ada juga nih yang sekiranya kamu tentang kejadian kamu pengen apa ini, kayak apa yang mau Mbak Lila sampaikan buat mereka yang nggak tahu? Bukan hanya semangat ya. Saya mencoba lagi karena pelajaran sejarah Indonesia kita tuh kurang bagus ya. Jadi saya cuma bisa mengimbau kepada kawan-kawan yang menjadi tahun 98 bahwa sekarang sudah ada internet digital, jadi tolong dimanfaatkan untuk mencari informasi yang baik tentang sejarah kita. Betapa luar biasanya sekarang tinggal dicari pasti sekarang gitu bisa asik lebih dalam gitu ya. Jadi menurut saya karena kurikulum sejarah yang kalangan ini terlalu minim, jadi kita memang harus berinteraksi langsung ke para aktivis sana. Oke, baik. Ya, terima kasih jawabannya buat Mbak Lila. Semoga dengan terjawabnya pertanyaan kita tadi, baik dari Bang Naidar maupun dari Mbak Lila, dapat menjadi pelajaran yang sangat bagi kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bang Naidar dan Bang Lila yang sudah menyempatkan waktunya berhadir di tengah kita hari ini. Semoga Bang Naidar dan Mbak Lila selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kehidupan kita. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah mau menyaksikan talk ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kewenangan. Saya Anani sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Dar. Apa itu Dar? Dia ada apa sih hari ini? Nah, kalian pernah nggak sih ke Turki? Layangan putih. Pernah, pasti ada yang belum. Nah, aku ini termasuk yang belum ya, doain ya. Nih, bulan-bulan lalu ini itu ada bencana nih yang melanda Turki, gempa. Nah, gempa ini terjadi 6 Februari 2023 pukul 4 pagi, tepatnya pukul 4.17 pagi. Nah, gempa ini berkekuatan magnitudo 7,8 yang juga dirasakan di Siprus, Yunani, Yordania, Lebanon, bahkan hingga Greenland. Nah, gempa ini juga udah menewaskan 3.800 lebih orang di tengah cuaca buruk yang itu tuh menyulitkan evakuasinya. Nah, banyak sekali nih golongan masyarakat yang merasakan langsung kejadiannya. Salah satunya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Turki. Nah, berikut adalah video di Turkinya ya guys. Oh, beneran lagi. Ngeri banget. Ngeri banget, hancur banget itu mah. Nah, serem banget gak sih? Jadi takut ya? Nah, sekarang aku mau ngundang 2 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Turki yang selamat dari peristiwa tersebut. Nah, silakan. Gila. Gue anaknya paling dua sih, Nah, boleh diperkenalkan? Ya, jadi saya Kamyon, saya itu kuliah di Istanbul University. Nice, amin. Perkenalkan, nama saya Ila, saya juga berkuliah di Istanbul University. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu ya, udah berapa lama tinggal di Turki ya? Kurang lebih udah 2 tahunan gitu. Gitu. Nah, banyak sekali nih media bahkan dari Kepala Pusat Gempa Nasional Suriah Raed Ahmed menyebutkan gempa bumi terbesar yang tercatat dalam sejarah. Emang bener ya? Iya, itu bener banget. Bahkan teman-teman saya juga yang udah tinggal lama di Turki, baik orang Turki atau orang Indonesia juga bilang kalau itu pertama kalinya mereka ngerasain gempa segede itu. Boleh diceritain nggak pas gempa yang terjadi itu keadaannya kayak gimana? Jadi waktu itu gempanya sebenarnya kayak banyak banget dan dia tuh kayak berulang-ulang gitu loh. Tapi saya waktu itu jujur ya, saya gak ngerasa soalnya waktu itu saya ketiduran di asrama. Tapi untungnya teman saya langsung bangunin, terus saya dan teman-teman yang lain langsung disuruh pulang. Oh gitu. Jadi saat gempa itu terjadi tuh Anda lagi nggak sadar ya? Iya, waktu itu saya habis nugas banyak banget, habis itu capean dan ketiduran di asrama.
Bisa gitu ya. Kalau Mbak Ila, gimana keadaannya saat gempa? Kebetulan saat itu saya lagi ngerjain tugas. Ya, saya lagi begadang ngerjain tugas, waktu itu lagi mepet deadline banget tugasnya ya. Terus tiba-tiba saya kayak ngerasain goncangan yang gede banget. Tapi karena saya udah mau sama tugasnya, saya udah capek banget sama tugas, jadi saya kayak bingung gitu loh harus ngapain. Akhirnya saya mutusin buat nolongin teman saya dulu, terus nyuruh dia buat keluar. Dan alhamdulillah kita keluar dengan selamat. Oh, berarti masih punya waktu ya buat ngebangunin teman dengan gempa sebesar itu. Iya, soalnya kebetulan lokasi asrama kita tuh jauh gitu loh dari pusat gempanya. Jadi gempanya tuh nggak sebesar di pusatnya. Oh, terus pas gempa yang terjadi nih, ada nggak respon dari pemerintah? Kalau pemerintah sana ya, pemerintah Turki itu menurut saya sangat cepat ya responsnya, karena mereka itu langsung segera mungkin mengirimkan tim medis dan tim-tim penyelamat kepada banyak titik di kota-kota yang terkena dampak gempa. Terus menurut Mbak ini, kalau respon dari pemerintah Indonesia terhadap WNI yang ada di Turki itu gimana? Respon pemerintah Indonesia juga cepet banget ya. Terutama kepada para pelajar sama pekerja Indonesia yang ada di Turki gitu. Jadi dan bahkan pemerintah Indonesia sama pemerintah Turki itu bekerja sama gitu untuk mencari solusi gimana caranya meminimalisir efek atau dampak buruk dari gempa itu. Oh gitu, berarti baik dari pemerintah Indonesia sama Turki ini sama-sama cepet ya. Iya. Terus ada nggak ya anggota WNI yang jadi korban juga? Alhamdulillah, kayaknya sih nggak ada. Oh, alhamdulillah. Semoga nggak ada tambahan ya korban jiwanya dalam peristiwa ini. Baiklah penonton, waktunya saya pamit undur diri. Terima kasih telah menemani saya selama 10 menit terakhir. Sampai jumpa di Dar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.